Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mandala Elektro. Di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali ingin berbagi sebuah tutorial yang saya beri judul cara ngecek kondensor menggunakan multitester analog ya. Ini ada sebuah kondenser yang akan saya peragakan, saya akan cobakan untuk mengecek apakah dia masih bagus atau tidak, bagaimana caranya menggunakan sebuah multitester analog. Untuk teman-teman ketahui bahwa multitester analog, sepengetahuan saya bahwa multitester analog ini bisa untuk ngecek jenis kondensor atau elektrolit kondensator atau elko atau jenis kapasitor ya, hanya menggunakan kali 10 kilo. Nah, sedangkan untuk multitester analog dari berbagai macam yang pernah saya coba ya, untuk 10K atau kali 10 kilonya ini bisa berfungsi seperti ini. Ini udah fungsi ya. Nah, juga saking sensitifnya dia diletakkan tangan seperti ini dia akan naik ya. Cuma dikali 10 ya, dikali 10 kilo. Nah, itu di dalamnya ini ada sebuah baterai dengan jenis 9 volt ya. Ini saya akan coba bukakan supaya teman-teman tahu. Nanti siapa tahu punya multitester jenis analog tetapi yang di bagian kali 10 kilonya tidak berfungsi ya, yang artinya kemungkinan besar di dalam multitesternya masih belum dipasang baterai kotak 9 volt ini. Jadi pastikan untuk pasangkan dulu baterai kotak 9 voltnya agar kita bisa menggunakan fitur dari kali 10 kilo yang ada pada multitester analog ini. Ini saya tutup kembali, kemudian saya akan cobakan lagi ke tangan ya, karena tangan ini biasanya di dalam sistem elektronik kita perkirakan kisaran 1 mega ya, 1 mega ohm. Nah, jadi saya kasih di tangan seperti ini, dia ngangkat ya, berarti dia super sensitif ya. Hanya dengan dijepitkan tangan seperti ini dia ngangkat ya. Nah, cuma di posisi kali 10 kilo. Nah, sedangkan untuk multitester analog ini sendiri, ketika kita gunakan untuk mengecek kondensor ini, yang perlu kita perhatikan bahwa tangan kita jangan sampai menyentuh probnya ini ya, atau apa namanya ini, katup positif dan negatifnya ini ya. Yang untuk ngecek ini namanya probe, jadi jangan sampai kesentuh tangan. Jadi caranya seperti ini, kita zoom dulu seperti ini, kita zoom, kemudian kita akan letakkan kondensor seperti ini ya, dalam keadaan seperti ini. Ini body satunya, yang satu jalurnya adalah di kabel ini ya, karena dia adalah dua jalur body dan ini ya. Jadi untuk pengetesannya sendiri terbalik tidak apa-apa ya, hanya saja jangan sampai kesentuh tangan, jadi dia akan naik seperti ini ya kalau dalam kesentuh tangan ya. Jadi usahakan jangan sampai kesentuh tangan sehingga kita bisa mereka-reka ataupun mengecek menggunakan multitester analog ini. Saya sebut reka-reka kenapa? Karena dia tidak bisa menunjukkan berapa mikro posisi dari kondensor ini ya. Ini kan 0,27 mikro, jadi tidak bisa diketahui melalui multitester analog ini karena dia bukan kapasitor meter ya jenisnya. Jadi kita hanya bisa mengetahui dua faktor. Yang pertama, apakah kondensor ini baik atau tidak, itu saja ya. Jadi dia kalau dia dalam keadaan baik biasanya posisinya seperti ini ya. Ini saya pasang dulu seperti ini, kemudian yang satu kabelnya saya konekkan juga. Nah, dia akan naik sebentar kemudian turun lagi. Itu artinya kondensor ini dalam keadaan baik ketika kita gunakan multitester analog ini untuk mengeceknya ya. Saya balik lagi sekali. Ini dibalik supaya responnya lebih cepat ya setiap kali kita mau ngecek. Nah, seperti itu, naik sebentar kemudian turun lagi. Ini kalau kita pasang seperti ini dia responnya kurang ya, jadi supaya lebih akurat kita balik kembali, dia akan naik sebentar kemudian turun lagi ya. Nah, ini dalam keadaan bagusnya seperti ini ya kondensor. Nah, sedangkan dalam keadaan rusaknya dia ada dua kemungkinan ya. Yang pertama dia set naik kemudian dia tidak turun-turun. Nah, itu artinya kapasitor ini telah mengalami konslet ya atau short di bagian dalamnya. Nah, dan kerusakan yang kedua, ketika kita pasang seperti ini dia akan tidak naik sama sekali ya. Tidak naik sama sekali, tidak ada kujatan sama sekali, berarti kondensor tersebut dalam keadaan rusak ya. Jadi
macam itu menandakan bahwa kapasitornya dalam keadaan rusak. Yang pertama, dia naik tidak turun-turun, ataupun dia tidak naik sama sekali, itu artinya kondenser dalam keadaan rusak. Oke sahabat, terima kasih telah menonton. Semoga video tutorial sederhana ini bermanfaat walaupun singkat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita Mandala Elektro, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika kita mengupload video terbaru, teman-teman bisa menontonnya kembali. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.